Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani asyar. Hadis yang ke-12. Ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i, sebagian dari baiknya Islam seseorang, tarkuhu adalah meninggalkan siapa al-mar'u ma pada apa-apa la yaknihi yang tidak bermanfaat bagi al-mar'u, ma pada apa-apa la yakni yang tidak bermanfaat bagi al-mar'u. Ini jelas ya hadisnya ya. Jadi semakin seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, semakin baik pula Islamnya. Sebaliknya, semakin seseorang itu melakukan pekerjaan atau hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti semakin jelek Islamnya. Jadi ukuran baik buruknya Islam seseorang adalah pada sejauh mana dia bermanfaat. Ya, sejauh mana dia ya, kalau dalam hadis lain itu kan disebut sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu juga sering ya dibuat ukuran bagi orang-orang tasawuf. Ketika seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti dia sedang jauh dari Allah. Berarti dia sedang jauh dari kualitas keagamaannya turun. Makanya dalam sejarah hidup Nabi, nggak ada cerita Nabi itu nganggur, nggak ada cerita Nabi melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi dari sejak beliau bangun sampai tidur lagi, bahkan tidurnya beliau itu untuk mengingat Allah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Nah ini memang agak membutuhkan usaha yang cukup berat juga. Karena kita itu kan kadang-kadang susah ya membedakan kira mana yang prioritas, mana yang kurang prioritas, mana yang penting, mana yang enggak. Mana yang manfaat, mana yang tidak. Tapi bisa kita buat kriteria umumnya. Kriteria umumnya begini, jadi dikembalikan kepada tujuan kita hidup itu untuk apa. Kan gitu ya. Tujuan kita hidup untuk apa? Tujuan kita hidup ya untuk menyembah Allah. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah itu harus ada pada peringkat pertama. Nah, sesudah ibadah apa? Sesudah ibadah kita memilih hal-hal yang kira-kira bermanfaat untuk orang banyak. Apalagi kalau digabungkan ya. Jadi ya sudah nilainya ibadah terus manfaatnya untuk orang banyak, itu paling luar biasa. Jadi hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Turun lagi. Hal-hal yang bermanfaat paling tidak untuk diri kita sendiri. Lalu turun lagi mungkin apa? Paling enggak, ini paling buruk ini. Itu hal-hal yang ya mungkin manfaatnya sedikit atau tidak bermanfaat sama sekali, tetapi tidak merugikan orang lain dan juga tidak dilarang oleh syariat. Nah itu makanya ya itu tadi kita itu kadang-kadang kan dari pergaulan, dari pengaruhnya teman, dari pengaruh lingkungan, kadang-kadang tidak sadar, terlena. Makanya dalam hadis yang lain juga disebutkan kan, ikhris ala ma yanfa'ak wasta'in billah wala ta'jaz. Jadi berusahalah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, tetapi mintalah tolong kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah. Ya karena putaran hidup itu seseorang pasti di situ aja. Jadi kita itu hidup itu kan sebenarnya kan apa sih orang hidup? Orang hidup itu dihadapkan pada pilihan-pilihan.
Jadi kita hidup itu setiap menit per menit, detik per detik itu kita dihadapkan pada pilihan. Ada pilihan bagus, ada pilihan jelek, ada pilihan yang manfaat, ada yang nggak bermanfaat. Ada pilihan yang membahayakan, ada pilihan yang menyenangkan dan seterusnya. Jadi kita hidup itu menghadapi berbagai pilihan. Dan nasib kita termasuk karir kita, termasuk capaian-capaian kita di masa yang akan datang itu tergantung dari pilihan-pilihan kita yang kita buat sekarang ini. Nah gitu ya. Yes, jadi min husni islamil mar'i tarkuhu mala yani. Al hadits tsalis asyar, hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadim Rasulillah. Jadi sahabat Anas adalah pelayan Rasulullah. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba, sehingga dia menyukai li akhihi, bagi saudaranya, ma pada apa-apa, yuhibbu yang suka siapa ahadukum, yuhibbu yang suka siapa ahadukum li nafsi, bagi dirinya sendiri. Tidak beriman atau tidak sempurna imannya seseorang sehingga ia menyukai apa yang terjadi kepada saudaranya, saudara sesama muslim, bisa juga saudara sesama manusia kalau lebih luas, atau mungkin saudara sebangsa setanah air. Apa yang ia sukai terjadi pada dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya seorang mukmin yang baik itu selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ini penting nih. Mukmin yang baik itu adalah seseorang yang selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nah, ini penting. Karena ukuran baik buruknya hati seorang ada di sini. Orang itu kalau hatinya baik, dia itu pasti ingin orang lain itu mendapatkan kebaikan. Pingin sing apik-apik tok iku wong nek atine apik, tapi wong nek atine elek iku pingin apa? Pingin keelekan yang terjadi pada orang lain. Oh, orang itu kok kaya. Nah, anulah. Muka-muka nang entek donyane misale. Atau apa? Itu menunjukkan dia hatinya jelek. Makanya disebut imannya tidak bagus. Kalau orang itu sampai menginginkan ada kejelekan terjadi pada orang lain, itu dianggap nggak bagus. Bahkan ketika orang itu menyakiti kita, orang itu musuh kita, orang itu mendolimi kita. Makanya para ulama itu ada yang bilang begini. Syarat utamanya menjadi kekasih Allah adalah tidak pernah menginginkan keburukan kepada orang lain. Jadi kadang-kadang itu ada orang misalnya amalnya sedikit, ibadahnya sedikit, zikirnya sedikit, wiridnya sedikit. Misalnya ibadahnya biasa aja. Tapi dia punya satu kelebihan, dia tidak pernah menginginkan kejelekan terjadi pada orang lain. Itu termasuk calonnya wali. Termasuk calonnya apa? Wali. Kamu kalau misalnya kamu pernah begitu, berarti kamu calonnya wali. Gak tahu mikir maksudnya gini. Gak tahu mikir kok wong iku cek ngene, wong iku cek ngene. Malah nek perlu ngene. Oh, muka-muka wong iku disepuro Gusti Allah. Oh, muka-muka wong iku rezekine akeh. Muka-muka wong iku dikai kecerdasan. Muka-muka kancaku iku jange uripe enak. Muka-muka ngene dadi donga iku apik terus nang atine. Iku cirine wali.
Tapi kalau kamu itu gini, iku lho kok iso pinter jare iku padahal aku luwih sregep. Misalnya gitu. Muga-muga kok elek bijine. Nah iku ngono iku. Iku elek wong gak iso dadi wali wong ngono iku. Masya sembayange ya apa gak iso dadi wali. Ibadah koyo apa gak bisa dadi. Gak bisa karena itu syarat. Karena ukurannya Allah itu memilih kekasih adalah dari hatinya. Nah kalau hatinya itu putih, bersih, ya itu tadi dia nggak akan. Bahkan sama musuhnya yang jelas-jelas menyakiti dia aja, dia itu nggak bisa bales apa mana menyakiti nggak bisa. Di anu ya apa deh gak iso. Apa maksudnya dia tidak punya keinginan jelek. Ya sama kalau kita baca sejarahnya Rasulullah, misalnya Rasulullah dilempar batu sama orang Taif sampai berdarah. Enggak ada keluar, yang keluar malah apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk ini umatku ini karena mereka memang enggak ngerti. Nah itu. Jadi keimanan seseorang atau ukuran baik dan buruknya iman seseorang itu tergantung dari sejauh apa dia menginginkan kebaikan untuk orang lain. Paham ya? Paham gak kamu? Itu kudu dilatih, itu bisa dilatih sebenarnya. Ini dilatih yang pelan-pelan yang gampang-gampang aja. Misalnya kamu kalau misalnya lewat ketemu orang, kelihatannya dia itu susah rezekinya, dia doakan aja dalam hati. Oh, semoga Allah memberi dia rezeki. Kamu sekolah, temanmu ada yang bodoh banget diwuri bolak-balik gak iso. Didoakan dalam hati aja doakan. Oh, semoga Allah memberikan kecerdasan. Semoga Allah membuka hatinya. Gitu itu bisa dilatih. So, kamu kalau ngelihat apa itu dilatih begitu, dilatih untuk jadi bagus hatinya. Atau mungkin melihat orang maksiat atau melihat orang didoakan. Semoga Allah memberi dia petunjuk. Semoga Allah mengampuni dosanya. Gitu dilatih. Nah terus api, ini bisa ini. Jadi nanti kita itu akan terlatih selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Walaupun hanya di dalam hati. Nah, sekarang kan yang banyak kan sebaliknya. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, ada orang dapat rezeki, itu malah kita itu kadang-kadang malah yaitu muncul iri, muncul ini kok bisa, kok dia, kenapa, nah gitu ya, kok itu menunjukkan kalau hati kita itu jelek, paham? Hati ini kok elek, nek ngono kok elek, ini kok ngono sih, kok iku sih, lo kok, bukan gitu ya? Itu menunjukkan hati kita jelek, makanya jadi kualitas imannya pun juga jelek, karena iman itu tempatnya ada di dalam hati. Paham ya? Ini kamu praktekkan ini sudah ini jadi wali kamu. Hah? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bisa dilatih kan saiki dilatih. Habis Gus itu saya itu kalau ada teman dapat rezeki nikmat itu rasanya hati saya itu cenut-cenut. Kok itu kok kirimannya kok banyak. Itu jajannya kok banyak saya kok enggak ya. Nah, itu bahan itu warning itu berarti kita sedang dalam kualitas iman yang rendah.